wudhu itu dicocokkan dengan daerah Nusantara. Contoh, wudhu gerakannya 3 kali itu di Nusantara. Kenapa? Karena airnya banyak. Ya kalau ke sana-sana daerah kering, wudhunya 1 kali gerakan. Kalau puasa tidur adalah ibadah, iya di sini. Kalau di sana pas keluar isinya padang pasir. Kalau di sini keluar ada kersen, keluar ada pepaya, keluar ada tukang bakso. Jadi daripada melihat itu semua mending tidur. Makanya tidur adalah ibadah. Itu di sini, Pak. Itu disesuaikan konsepnya para wali, pendekatannya pendekatan kebudayaan. Kamu masih boleh keliling muter itu, maksudnya duduk bersama, mantra-mantra Bairawata diganti menjadikan kalimat thayyibah al-fatihah setelah itu la ilaha illallah la ilaha illallah. Oh ya, ini setelah bikin ini tumpengnya ditaruh di mana? Oh enggak usah ditaruh di bawah gua, tidak usah ditaruh di bawah pohon. Cukup bikin dipecah-pecah ke piring-piring, bagikan kepada tetangga. Kenapa? Agar tetanggamu selamat, agar keluargamu selamat, agar ayahmu selamat, anak cucumu selamat. Maka berikan kepada mereka agar lebih barokah. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Makanya kegiatan itu disebut selamatan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Selamatan. Nah, konsep selanjutnya setelah kemudian kita selamatan itu kalimatnya sudah dan lain sebagainya. Siapa yang mengajarkan hal itu? Syekh bukan, Al-Ustadz bukan. Yang mengajarkannya siapa? Kiai. Kiai. Kok disebutnya kiai? Kok sama kayak kebo? Kenapa kiai kebo? Itu ada kiai selamat. Kebo bule yang ada di Jogja itu. Kok sama kayak keris? Ada Kiai Nogososro. Kok keris? Ada gamelan Kiai Kanjeng, ada gamelan Kiai Sumber. Itu disebutnya kiai karena kiai adalah sesuatu yang memiliki energi lebih, punya keluwihan, punya kelebihan, maka disebut kiai. Yang berbeda kiai ini bisa haji, makanya ada kiai haji. Emang keris bisa jadi kiai haji? Nah, makanya nggak takut ketukar, tetap disebutnya kiai. Diambil dari bahasa apa? Dari bahasa Cina, karena yang mengajarin kita, yang mengajarkan kita orang Cina. Laksamana Cengho datang ke sini itu mendata, ternyata banyaknya orang Cina yang muslim. Orang-orang kita susah masuk Islam. Udah orang Cina, termasuk Syekh orang Tionghoa yang ngajarinya kiai. Kok disebutnya kiai? Iya, ciri-cirinya kayak apa? Orangnya bertakwa. Loh, takwa itu apa? Jalannya lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya lurus. Dalam bahasa Cina, kiai itu jalan, i itu lurus. Kiai orangnya jalannya lurus. Wah, jalannya lurus. Ciri-ciri yang lain apa nih? Pakai baju koko. Bajunya koko-koko Shanghai. Itu pun dari Cina. Terus penanda yang lainnya apa? Kalau meninggal nggak dibakar, kalau meninggal nggak dibuang ke laut, diapain? Dipociang, dibungkus pakai pocong. Makanya kita menyebut sampai sekarang pocong. Makanya kalau ada kita lihat hantu pocong, itu adalah peradaban hantu Muslim. Tidak ada pocong di tempat lain. Nah, jadi kalau udah di daerah situ kok ada cerita hantu pocong, oh itu bukan Muslim. Ciri-cirinya begitu. Para wali ngasih tanda-tanda cerita. Padahal cerita hantu seperti itu bisa saja dulu diceritakan, karena Sunan Kalijaga itu hobinya cerita. Sunan Muria juga sama, hobinya cerita. Semuanya cerita, termasuk cerita-cerita di dalam wayang. Itu sebetulnya ada ajaran. Dulu wayang itu tidak dalam bentuk golek, tidak dalam bentuk kulit. Dulu bentuknya wayang beber dalam bentuk kain, digambar, ceritanya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian ini ceritanya perjalanan-perjalanan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam kitab suci. Karena di dalam Al-Quran 60% isinya sejarah. Pelajaran tentang banjir besar, pelajaran tentang anak durhaka pada orang tua. Itu namanya disebut
Disebut wayang beber. Dulu sampai dikoleksi oleh ibu-ibu. Buat apa Bu ngumpulin kain banyak? Itu buat apa? Sangu itu bahasa Indonesia apa? Kalau sangu bukan nasi, bukan. Oh, bekal, bekal untuk mati. Itu isinya kain batik. Karena wali sudah pernah menyatakan Al-Quran diringkas dalam satu surah namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas dalam satu ayat disebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disingkat dalam huruf ba. Huruf ba disingkat dalam titik. Makanya batik adalah rangkuman dari semua kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci. Makanya orang menyebut batik, memakai istilah batik dan lain sebagainya, itu sebetulnya menghargai etika karya-karya leluhur melalui seni budaya cerita dari kitab suci. Ajaran kok bisa para wali menghubungkan sampai ke kedalaman situ? Iya, itu wali. Bukan kita hari ini. Kalau kita sih dikit-dikit marah, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Kalau wali enggak, semuanya berani. Karena hanya wali yang tidak takut pada apapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut ketuker menyebut Gusti Allah dengan Sang Hyang. Enggak, Sang Hyang tunggal, Sang Hyang penang, Sang Hyang dewasa, Tuhan yang satu, Tuhan yang mempunyai kuasa, Tuhan yang tidak terlihat maha gaib, tidak takut. Kok tapi nanti nggak ketukar sama kiai yang kebo itu, nggak ketukar sama kiai yang keris itu, enggak. Buktinya hari ini orang sudah tidak ragu lagi menyebut kata Allah. Dulu menyebut Gusti Pangeran. Pangeran nggak ketukar sama Pangeran Diponegoro, enggak, berbeda, sama-sama pangerannya. Tuhan tidak takut ketukar. Ya, itulah kisah dan karya para wali yang dimasukkan ke dalam tanah. Maksudnya membumi, karyanya disesuaikan dengan kebudayaan, dakwahnya disesuaikan dengan kebudayaan. Ini dikiranya nanti sesajen, ada maknanya, bukan itu yang dilihatnya, bukan itu. Ada makna di dalamnya, tidak serta-merta ini dia. Ini dulu kan karena untuk menghindari penjajah, lagi ngumpul, padahal kita membicarakan bagaimana besok melawan Belanda dengan cara buaya mangap, dengan cara tutup kembu. Nah itu Ki Bagus Rangin taktiknya perang seperti itu melawan Belanda agar tidak dicurigai orang Belanda melihat ngumpul-ngumpul apa ini, lagi berdoa. Kok berdoa ada ini? Ya ini adalah sesajen, bukan, padahal itu penanda nanti yang dipasang di situ ada kain merah, sebelah sini kain putih. Nanti kalau Belandanya pergi, ininya sudah kering, tersisa warna merah dan putih. Padahal bendera merah putih itu sudah dikenal sejak zaman Majapahit, merah dan putih. Bahkan jauh sebelum itu Nabi Muhammad dalam perang Badar benderanya berwarna merah dan putih. Merah putih adalah ibu dari semua bendera yang ada di dunia. Mengapa? Karena warna yang lain dulu susah nyarinya. Emang warna ungu udah nemu, terong ungu belum ada. Buat pewarna susah, warnanya hitam. Yang paling mudah mewarnai merah pakai daun jati. Penandanya pakai apa? Gula kelapa. Gula itu merah, kelapa putih. Sebelum pidato menggunakan kapur, sekapur sini seulas pinang, pinang jadi merah, kapur sini jadi putih. Kalau lahiran bayi nanti dipakaikan bubur merah putih, itu titipan wali. Nanti pas begitu, karena semuanya sudah di dalam otak dan pikirannya merah putih, gimana kita bikin bendera? Benderanya apa? Yang ada dalam pikiran kita adalah merah putih. Para wali tidak langsung menyatakan ayo pakai merah putih, enggak. Bahkan untuk memaksa kita memeluk Islam pun tidak, tapi dengan cara wayang. Nonton wayang, sebelum nonton wayang Bapak Ibu harus memasuki gapura. Gapura asal kata dari ghafuro, diampuni dosamu. Caranya bayar tiket. Tiketnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keseniannya apa? Gamelan. Namanya gamelan sekaten.
asal kata dari syahadatain, makanya dua syahadat. Di mana di Siti Inggil yang ada di Kanoman itu pintu bagian utara disebut pintu syahadat, pintu masuk. Bagian barat disebut pintu kiblat, bagian selatan disebut pintu sholawat. Seseorang yang sudah bersyahadat kemudian menghadap kiblat dan bersolawat, insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, itu baru pembukaan kita. Cukup ya. Amma ba'du, kita lanjutkan ke Kang Arihin dari Ustaz.